Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'mati tatimmu shalihat. Segala pujian dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin, yang mana dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu maka sempurnalah kebaikan-kebaikan. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin. Kita memuja dan memujinya atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita hambanya jemaah. Kemudian selawat beriring salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di antara tanda kebaikan seorang muslim dan muslimat adalah dia senantiasa memperbaiki amalan-amalan yang dia kerjakan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang orang yang paling baik yang ada di muka bumi ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Orang yang panjang umurnya, kemudian orang yang senantiasa memperbaiki amalan-amalannya. Maka seorang yang sangat dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, seseorang yang sangat diridhai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan orang yang paling baik di muka bumi ini adalah orang-orang yang senantiasa memperbaiki dirinya, orang-orang yang senantiasa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Ketika ketakwaannya turun, ketika keimanannya turun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia bersegera untuk mengingat Allah dan kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Maka itu adalah orang-orang yang senantiasa akan diberikan keberkahan oleh Allah Rabbul Alamin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali lagi ditanya tentang seseorang yang paling buruk, orang yang paling jelek, orang yang paling tidak dibutuhkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah orang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang dia dikasihkan umur tapi hari-harinya tidak pernah memperbaiki amalannya. Dia tahu dirinya salah, dia tidak kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dia tahu dirinya salah, dia tidak meminta maaf kepada orang lain, seolah-olah dia sudah benar, seolah-olah dia adalah orang yang paling benar dan tidak pernah melakukan kesalahan tersebut. Maka kita katakan semua kita melakukan kesalahan jemaah. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang kembali kepada Allah, dia meminta ampunan kepada Allah Rabbul Alamin, kemudian dia senantiasa memperbaiki dirinya, senantiasa memperbaiki apa yang telah dia lakukan dari kesalahan. Ketika dia jadi seorang suami, maka dia akan berusaha menjadi suami yang lebih baik, suami yang dia adalah suami idaman. Ketika dia jadi seorang istri, maka dia akan memperbaiki perangainya, maka dia akan senantiasa menjadi salehah, maka dia akan senantiasa membantu keluarganya.
membantu suaminya, mengajarkan kebaikan kepada anaknya, sehingga mereka semua dimasukkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ke dalam surganya. Maka berbahagialah orang-orang yang senantiasa memperbaiki dirinya, orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh, karena dia adalah orang-orang pilihan yang akan dipilih oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dimasukkan ke dalam surganya. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana sering kita sebutkan bahwasanya rumah tangga ini penuh dengan ujian. Kadang kesalahan tersebut timbul dari sang suami, kadang juga kesalahan tersebut juga timbul dari sang istri. Maka seorang suami dia harus memperbaiki dirinya, dan seorang istri juga harus memperbaiki dirinya. Maka sebagaimana yang pernah kita sebutkan pula, seorang sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bertanya tentang keburukan-keburukan, bukan untuk mengerjakan keburukan tersebutlah, tapi supaya dia tahu bahwasannya itu adalah perbuatan yang haram dilakukan, kemudian dia menjauhkan dirinya dari hal tersebut, kemudian dia senantiasa berlindung, kemudian menjadi hamba-hamba yang lebih baik daripada sebelumnya. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad menyebutkan dalam kitabnya Mawsu'ah, atau disebutkan di sini Al-Akhta'ul Azwat wal Akhta'uz Zawjat, atau rapor merah suami istri. Maka seorang suami itu harus berusaha memperbaiki dirinya, seorang istri juga harus memperbaiki dirinya, sehingga dia akan mendapatkan keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan dia akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Rabbul Alamin. Maka di sini beliau menyebutkan di antara kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Maka beliau mengatakan seorang suami ini terkadang ada di antara mereka mencela sang istri setelah dia berpisah dengannya. Kadang-kadang ada seperti hal tersebut jemaah. Ketika kita membahas kemarin tentang masalah talak, ada orang setelah selesai dia talak ini enggak puas dengan perlakuan istrinya, padahal memang dia yang salah. Tapi karena rasa dendam yang sangat membara pada dirinya, ketika dia sudah mentalak istrinya, dia tidak cukup sampai di sana, dan dia melontarkan kata-kata hinaan, melontarkan kata-kata cacian, kemudian menceritakan sesuatu yang sejatinya enggak ada pada istrinya tersebut. Apa yang dia diinginkan? Dia menginginkan supaya nanti ketika ada seorang laki-laki yang ingin meminang dia itu tidak diterima. Dia sengaja melakukan hal tersebut. Dia ingin istrinya itu sengsara ketika dia sudah selesai, ketika dia sudah berpisah dengan istrinya. Dia ingin membuat istrinya itu menanggung malu, bahkan mungkin tidak ada yang ingin menikahinya. Maka beliau mengatakan di sini, Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad, di antara para suami ada tipe orang yang tidak merasa cukup bercerai secara baik-baik jika sudah tidak memiliki kecocokan dengan sang istri. Anda akan bisa melihatnya melontarkan berbagai celaan kepada mantan istrinya dan berlebih-lebihan dalam menyebutkan kesalahan-kesalahannya. Terkadang nih, sang suami ini menuduh mantan istrinya dengan berbagai hal yang sebenarnya tidak pernah dilakukan oleh istrinya tersebut. Untuk apa? Sehingga membuat lari sejumlah laki-laki yang ingin menikahi mantan istrinya. Demikian pula terkadang ia mencela mantan istrinya ini di depan anak-anaknya. Untuk apa? Supaya nih anak-anaknya ini melakukan permusuhan kepada ibunya, bahkan berbuat durhaka kepada ibunya. Ada tipe suami yang seperti itu jemaah. Dia enggak puas dengan menceraikan kita kaum muslimat. Dia tidak puas dengan menceraikan istrinya, tapi dia harus mengeluarkan kata-kata buruk. Dia harus mencela mantan istrinya, bahkan menceritakan sesuatu-sesuatu yang selayaknya tidak diceritakan, tentang masalah ranjangnya, tentang masalah aibnya. Dan itu tujuannya supaya sang istri ini terus dihantui dengan kesalahan tersebut, dan orang-orang tahu
bahwasanya si perempuan ini misalnya dia melakukan seperti ini, dia punya aib seperti ini, dan gak ada orang yang mau mendekati dia atau meminang dia. Bahkan dia pula mengajak anak-anaknya untuk memusuhi istrinya atau mantan istrinya. Dia ajak anak-anaknya ini, Masya Allah. Dia menganjurkan anak-anaknya untuk apa? Untuk berbuat durhaka kepada ibunya. Dia doktrin bahwasanya ibunya adalah kurang ajar misalnya. Dia enggak punya adab. Padahal tidak demikian, jemaah. Maka perbuatan seperti ini adalah perbuatan kezaliman yang nyata dan permusuhan yang sangat berat. Karena Allah Jalla Jalaluhu memerintahkan seorang suami yang telah berpisah dengan sang istri agar dia bercerai dengan cara yang baik. Kemudian dia menyimpan aib istrinya dan menahan lisannya untuk tidak menyebutkan berbagai hal yang tidak pantas disebutkan. Dan memang seperti itu. Walaupun dia adalah mantan istri kita, walaupun dia adalah mantan suami kita, maka kita masih memiliki kewajiban untuk menyimpan aibnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam hadis yang sahih, dan ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Hadis Arba'in An-Nawawi. Beliau mengatakan, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Itu barang siapa ya orang yang menutup aib saudaranya nih, maka Allah akan tutup aibnya. Allah akan tutup aib kita, jemaah. Allah akan simpan aib kita di dunia. Bahkan nanti di akhirat pun akan disimpan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Dan pernah kita sebutkan ada seorang laki-laki ini kelak pada hari kiamat. Allah Jalla Jalaluhu memanggil laki-laki tersebut, ya fulan bin fulan. Maka kemarilah wahai fulan bin fulan. Diajak ngobrol oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian ditanya dia, semuanya ditanya. Apakah engkau melakukan perbuatan ini, perbuatan buruk ini? Apakah engkau melakukan dosa ini? Apakah engkau melakukan dosa-dosa seperti ini? Maka dia tidak bisa berdusta dan berbohong kepada Allah Rabbul Alamin. Dia mengakui semua dosanya tersebut. Tapi lihat apa kata Allah Jalla Jalaluhu, mengatakan, qad satartuka wa ghafartuka. Aku telah tutup aibmu tersebut dan aku telah ampuni engkau. Kenapa? Apa sebab hal tersebut? Dikatakan sebabnya adalah pada kehidupan dunia, ketika engkau bersama dengan orang-orang terdekat engkau, ketika engkau bersama sohib-sohib engkau, ketika engkau duduk bersama dengan orang-orang yang soleh atau yang lainnya, engkau senantiasa menjaga aibnya dan engkau tidak umbar aib tersebut. Man yassa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Itu barang siapa yang menutup aib seseorang, maka sungguh Allah akan menutup aibnya pula di dunia dan di akhirat. Maka berbahagialah kita, jemaah. Ketika kita mengalami permasalahan dalam rumah tangga kita, kemudian kita bercerai, maka bercerailah dengan bagus, bercerailah dengan baik. Kemudian jaga lisan kita, tutup lisan kita. Jangan sampai menceritakan mantan dari pasangan kita, keburukan dan yang lainnya. Kita doakan dia kebaikan, dan itu yang terbaik. Dan Masya Allah, orang-orang yang soleh di antara kita kaum muslimat, ada orang-orang yang Masya Allah dia senantiasa mendoakan istrinya, walaupun istrinya itu buruk, jemaah. Dia menceraikan istrinya itu karena keburukan yang sangat-sangat luar biasa yang dia lakukan. Bahkan dia melakukan perbuatan maksiat dan yang lainnya. Kemudian tidak ada jalan kecuali harus menceraikannya, diceraikan dia. Tapi di lisannya senantiasa mendoakan kebaikan kepadanya. Dan dia mengatakan kepada kita, jemaah, Ustaz, ana senantiasa mendoakan kebaikan kepada istri, mantan istri ana, Ustaz. Mudah-mudahan dia menjadi yang terbaik. Mudah-mudahan dia menjadi wanita yang soleha. Mudah-mudahan dia mendapatkan jodoh yang terbaik yang bisa merubahnya dan mengajaknya ke jalan yang benar. Seperti itu ucapan-ucapan orang-orang yang soleh ketika dia berpisah dengan istrinya. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, sesungguhnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu luas dan keutamaannya pun begitu besar. Setelah keduanya melakukan talak, maka seorang suami dia telah terbebas dari istrinya dan istri pun sudah terbebas dari suaminya. Karena rasa cinta manusia itu berlainan, sesuatu yang tidak sesuai dengan suaminya yang pertama. Terkadang itu sangat dicintai oleh
oleh suaminya. Yang kedua, ada sesuatu yang kita tidak sukai di suami kita ketika dia menikah dengan wanita yang lain. Terkadang itu menjadi sesuatu yang menjadi kebaikan baginya, dan itu bukanlah sebuah aib. Dan itu juga terkadang di dalam pandangan suami istri yang lainnya dianggap sebagai sebuah keistimewaan. Maka tidak perlu kita mencela, tidak perlu kita mencari-cari kesalahan mantan pasangan kita. Kita doakan kebaikan, maka itu yang terbaik. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, mencela seorang istri di depan anak-anaknya merupakan kesalahan yang sangat besar, jemaah. Maka seorang suami tidak layak ketika dia sudah bercerai dengan seorang perempuan, kemudian dia sebutkan kesalahan di depan anaknya, ibumu itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Terlebih apabila sampai menganjurkan mereka anak-anak tersebut untuk berbuat durhaka kepada orang tuanya, ya kepada ibunya, bahkan meninggalkan ibunya. Maka tindakan semacam ini, jemaah, adalah tindakan atau perbuatan yang mungkar dan melarang dari yang ma'ruf. Apa yang bisa diharapkan dari anak-anak yang telah berbuat durhaka kepada ibunya sendiri? Enggak ada. Engkau sebagai seorang suami, ketika engkau mengajak anak-anak engkau berbuat durhaka kepada ibunya, apa yang engkau dapatkan? Enggak ada. Engkau akan mendapatkan dosanya, engkau akan mendapatkan kesalahannya. Engkau telah mengajarkan perbuatan buruk kepada mereka. Bukankah di sana ada amalan-amalan yang bisa menjadi amalan jariah? Maka di sana juga ada kita sebutkan ada amalan atau pahala yang menjadi pahala jariah. Di sana pula ada amalan yang dia akan menjadi dosa jariahnya. Siapa? Mengajarkan seseorang itu keburukan, kemudian dia ajarkan keburukan tersebut dan dia tidak memperbaiki, dia tidak berbenah diri, dia tidak merubah hal tersebut. Dia biarkan terus berjalan. Apalagi dia adalah anak kita, dia yang akan mendoakan kita setelah kita meninggal dunia, dia yang akan memberikan kebanyak keberkahan ketika kita meninggal dunia, ketika dia melakukan amal-amal soleh. Maka bagaimana pula ketika dia melakukan amal-amalan yang tidak soleh, amalan-amalan berbuat durhaka, maka itu akan berdampak kepada kita, jemaah. Padahal jemaah, seorang ibu itu adalah manusia terdepan yang harus dihormati oleh seorang anak. Maka ketika ada seorang anak diberikan pilihan kepadanya, dia sudah tamyiz, dia sudah besar, kemudian kedua orang tuanya mengalami sakit, siapa yang lebih dulu dia harus jenguk? Ibunya. Bahkan seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya tentang ayu amalin ahabu ilallah, atau ayu rajulin abarru ilaihi ya Rasulullah. Siapakah manusia yang paling aku berhak berbuat bakti kepadanya wahai Rasulullah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ibumu. Ditanya lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa lagi wahai Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi wahai Rasulullah? Ibumu. Kemudian baru setelah 3 kali menyebutkan engkau berbakti kepada ibumu, baru beralih ke bapakmu. Kemudian bagaimana bisa seorang anak itu harus berbuat durhaka kepada ibunya? Dan seandainya dia harus berbuat durhaka misalnya, kalau ini memang dibolehkan. Tapi ingat, berbuat durhaka itu diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya, baik kepada bapak atau kepada ibu. Maka yang paling layak kita berbuat durhaka kepada mereka adalah kepada ayah, bukan kepada ibu. Maka lihat, ada seorang orang Arab nih, atau disebutkan di Lisanul Arab yang disebutkan oleh Ibnu Madhur, yaitu dalam kitabnya Lisanul Arab, beliau mengatakan, wahai sekalian ayah, sesungguhnya anak-anak itu lebih pantas durhaka kepada Anda daripada dia durhaka kepada ibunya. Jangan sekali-kali bersedih dari jalan yang telah engkau tapaki. Engkau menjadi seorang suami, kalau sudah engkau menjalani suatu jalan itu, sudah kerjakan, gak usah menyesal engkau, gak usah bersedih engkau dengan hal tersebut. Itu sudah keputusanmu. Yang pertama kali ridho dengan jalan itu adalah orang yang menjalaninya. Engkau sudah ridho berpisah dengan istrimu, maka jalani dengan hal tersebut dengan keridoan. Jangan engkau mencaci maki mereka dan mengajak mereka melakukan perbuatan dosa. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Madhur. Kemudian, jika seorang suami telah berpisah dengan istrinya, maka wajib baginya untuk menahan lisan agar tidak mencela mantan istrinya.
dan menganjurkan anak-anak dari mantan istrinya jika memang mantan istrinya memiliki anak dari hasil pernikahan dirinya dengan istrinya tersebut untuk berbuat baik kepada ibu kandungnya dan menjaga tali silaturahmi dengannya. Itulah hak yang telah ditetapkan oleh agama, jemaah. Itu adalah hak yang ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada suami, berupa muru'ah, rasa malu dan tanggung jawab. Maka seorang suami tidak layak baginya ketika sudah berpisah dengan istrinya, dia mencari-cari kesalahannya, mencaci maki dia, kemudian menyebutkan aib-aib yang seharusnya tidak perlu untuk dikabarkan kepada orang lain, karena itu antara hubungan dia dengan istrinya atau mantan istrinya ketika dia masih dalam kondisi suami istri misalnya. Maka seorang suami yang benar, seorang suami yang diridhoi oleh Allah, seorang suami yang senantiasa akan mendapatkan keberkahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia senantiasa menjaga orang-orang yang terdekatnya atau menjaga orang-orang lain dari keburukannya, Kemudian yang berikutnya, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad menyebutkan ketika orang sudah mengalami talak, udah cerai dia, kemudian orang ini, seorang suami ini dilarang untuk mencaci maki dan mencari kesalahan istrinya. Ada sesuatu yang terkadang terjadi setelah perceraian tersebut. Apa itu dilakukan oleh seorang suami? Menelantarkan anak-anak setelah mentalak istrinya. Dan itu kita lihat di masyarakat sampai sekarang, jemaah. Kita lihat ada orang-orang yang menceraikan istrinya, dia tidak peduli dengan anaknya. Dia tidak mau tahu dengan anaknya. Anaknya mau jadi berandalan, anaknya mau jadi pemabuk, anaknya mau jadi maling, anaknya mau minum khamar. Dia nggak peduli dengan anaknya. Padahal dia akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Fatimah binti dari Fatimah atau dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian itu adalah pemimpin, dan kepemimpinan itu akan ditanya oleh Allah Rabbul Alamin. Wa rajulun, dan seorang laki-laki, kata Rasulullah SAW, ra'in ala ahli. Maka seorang laki-laki ini adalah pemimpin bagi keluarganya. Keluarganya itu ada istrinya, ada anak-anaknya, ada pembantunya yang berada di bawah tanggungannya, ada orang tuanya yang ada berada di bawah tanggungannya. Itu akan ditanya oleh Allah Rabbul Alamin. Kenapa engkau telantarkan anakmu? Kenapa engkau seperti ayam ketika sudah melakukan hubungan dengan ayam betina, kemudian dia bertelur, engkau tidak peduli dengan anak-anakmu seperti itu? Kita bukan binatang, jemaah. Kita adalah manusia yang sempurna diciptakan oleh Allah Jalla Jalaluhu dari akal kita, jemaah. Kemudian kenapa kita sehina seperti itu, jemaah? Maka seorang suami yang soleh, dia tidak akan pernah menelantarkan anaknya, dan dia tidak akan pernah menyia-nyiakan anaknya. Dan kita sebutkan, ketika ada orang bercerai nih, jemaah, kemudian masih masa iddah, masih ada tanggung jawab untuk istrinya, dia kasihkan nafkah iddah. Kemudian anaknya terus. Apakah sampai iddah istrinya saja? Lah, sampai kapan? Sampai anak itu sudah bisa mandiri. Seorang laki-laki yang dia sudah bisa mandiri, dia sudah mampu untuk mencarikan dirinya nafkah, dia sudah mulai melirik ke kiri ke kanan untuk mencari pasangan hidupnya, maka dia sudah mampu dengan hal tersebut, maka selesai, sudah habis kewajiban kita untuk memberikan dia nafkah. Tapi untuk membantu dia, mendidik dia, untuk memberikan solusi kepada dia, itu tetap kewajiban orang tua. Begitu juga dengan seorang anak perempuan. Maka kewajiban kita menjaga dia itu sampai dia menikah. Ketika kita sudah memindahkan kewajiban kita kepada laki-laki yang meminang dia, maka selesai sudah kewajiban kita. Tapi tetap untuk membantu mereka mengarungi dan berlayar di bahtera rumah tangga mereka menjadi kebaikan. Tetap bantu mereka, tetap berikan wasiat kepada mereka. Tapi ada seorang suami ketika dia telah mentalak istrinya, jemaah, ia pun telah memiliki anak dari istri yang dia talak atau dari istri yang ditalaknya, maka hal itu pun menjadi sebab terlantarnya anak-anak dan rusaknya akhlak mereka. Dan ingat, ini bahaya talak, jemaah.
Ketika kita bermain-main dengan talak. Ingat, talak itu kita katakan adalah solusi terakhir. Ketika ada masalah terjadi di rumah tangga kita, baru solusi terakhir. Kita saling menasihati, kita selesaikan masalah dengan baik. Kemudian kita rembukan, enggak bisa, maka lakukan apa yang diajarkan oleh Allahu Jalla Jalaluhu. Silakan engkau nasihati dia, pisah ranjang engkau. Kemudian pukul dia dengan pukulan ghairu mubarrihin. Kemudian tidak bisa utusan dari kedua kalian untuk mendamaikan kalian. Baru kalau enggak bisa, rumah tangga ini nggak bisa bertahan, tidak ada kecocok-cocokan lagi, maka cerai itu solusi terakhir. Tapi kalau cerai itu dibuat solusi yang pertama, mengandung kemungkinan akan menjadi terlantar anak-anak kita, jemaah. Menjadi terlantar, jemaah. Hati-hati dengan hal tersebut. Kemudian yang berikutnya, seperti tidak memiliki perhatian kepada mereka, hanya memberikan sedikit nafkah. Ini biasa terjadi seorang suami. Apalagi kalau seorang suami yang sudah menikah lagi. Anda lihat jemaah di masyarakat kita, bahkan dia keluarga kita jemaah, ketika seorang laki-laki ini sudah menceraikan istrinya pertama, punya anak dia nih, punya anak, kemudian dia menikah lagi, itu anak itu nggak diperhatikan jemaah, nggak diperhatikan, karena dia sudah mulai fokus kepada istrinya yang kedua, kemudian dia mulai fokus kepada anak dari istrinya yang kedua, bahkan anak dari istrinya yang pertama itu tidak dipedulikan jemaah. Dia mati-mati sudah jemaah. Dia sholat nggak peduli, dia melakukan perbuatan maksiat nggak peduli dia jemaah. Dan itu yang kita lihat di masyarakat jemaah. Bahkan ngasihkan nafkah sedikit. Nggak adil dia dengan anak dari istri keduanya. Engkau harus adil, dia adalah anakmu. Dan ini terjadi jemaah di kalangan para sahabat. Ada seorang sahabat yang dia memberikan anaknya satu kebun kurma, yang satunya nggak dikasih. Akhirnya istrinya ini pun menuntut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suamiku nggak adil sama anak-anaknya, wahai Rasulullah. Yang satu diberikan satu kebun kurma, yang lainnya nggak dikasih. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ambil kemudian bagi rata dia. Walaupun dia adalah anakmu dari istri yang pertama, walaupun dia adalah anakmu dari istri yang kedua, dari istri yang ketiga dan keempat, engkau harus berbuat adil sama mereka. Engkau harus berbuat adil, dan poligami itu susah jemaah. Kadang-kadang kita mengatakan mudah di lisan kita jemaah, tapi terkadang kita lihat di praktiknya itu sangat susah sekali, kecuali yang diberikan rahmat oleh Allah Rabbul Alamin. Maka kita butuh ilmu dengan hal tersebut. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahkan seorang suami ini atau seorang suami ini menolak apabila anaknya hidup bersama mantan istrinya. Ada orang-orang yang Masya Allah, dia sudah tidak bisa mendidik anaknya, dia berusaha untuk memisahkan anak itu dari ibunya. Ada orang seperti itu jemaah. Ketika sudah nyampe bersama dia, mungkin dijaga mungkin sebulan, 2 bulan, setelahnya dia merasa jengkel, dia merasa berat, dia merasa beban, kemudian dilantarkan anak-anak tersebut. Atau dia mengambil anak dari ibunya, merasa dengan mereka dengan paksa. Padahal ketika itu pendidikan yang diberikan oleh seorang ibu lebih baik daripada pendidikan yang diberikan seorang ayah. Itu benar jemaah. Walaupun antum adalah ustaz, walaupun antum adalah kiai, walaupun antum adalah guru, Anda lihat di rumah itu jemaah, istri kita itu lebih banyak mendidik anak kita daripada kita sendiri jemaah. Anda rasakan di rumah itu jemaah. Anak nggak tahu sekarang jemaah. Anak kemarin dengar itu anak-anak yang kecil yang mau masuk 2 tahun tuh dia sudah bisa doa untuk tidur jemaah. Anak nggak pernah ngajarkan dia jemaah. Istri yang ngajarkan dia jemaah. Kemudian engkau ingin mengambil mereka dari ibunya. Kemudian apa yang engkau ajarkan? Engkau sibuk mencari nafkah. Engkau sibuk mencari harta. Pendidikan mereka tidak pernah engkau perhatikan. Sekarang aja kita lihat jemaah, kita yang bekerja di perusahaan dan yang lainnya. Kapan terakhir kali engkau duduk bersama anakmu membaca Al-Quran? Kapan terakhir kali engkau duduk bersama mereka memberikan tausiah kebaikan? Jarang jemaah. Kadang-kadang sekali seminggu kita pulang ke keluarga kita. Nah, ini keutamaan seorang ibu. Dan ibu ini juga harus belajar jemaah. Ibu itu madrasah pertama bagi seorang anak. Maka jangan sampai ibu itu bodoh jemaah dari ajaran agama. Maka engkau seorang ibu,
Engkau yang menjadi kaum muslimah, seorang istri, jadilah seorang istri yang berpendidikan dan memiliki agama. Karena engkau yang akan menjaga mereka dan engkau yang akan banyak bersama anak-anak dari suaminya engkau. Nah, wallahu ta'ala alam bissawab. Kemudian yang berikutnya disebutkan dari Amr bin Suaib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa ada seorang perempuan ini datang kepada Nabi SAW. Dia diceraikan oleh suaminya. Ada anak-anaknya masih kecil. Dan suaminya ini berusaha ingin ngambil anak tersebut. Dia datang kepada Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya perutku bagi anakku ini laksana bejana bagi mereka, wahai Rasulullah. Pangkuanku adalah laksana tempat tinggal bagi mereka. Aku menggendongnya, aku letakkan di pangkuan aku, wahai Rasulullah. Dan payudaraku ini laksana kantong air baginya yang dia tidak pernah berpisah darinya. Dan anak-anak seperti itu, jemaah. Seperti itu walaupun dia sudah besar, jemaah. Dia mau 2 tahun, Masya Allah, dia terus mencari hal tersebut. Dia lebih dekat kepada ibunya. Kemudian apa? Ayahnya berkata akan mengambilnya dariku, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memutuskan, anti ahakku bihi malam yankihi. Engkau lebih berhak bersama anak-anakmu selama engkau belum menikah. Ini dia. Karena seorang istri kalau dia sudah menikah dengan laki-laki yang lainnya udah sibuk, jemaah. Udah sibuk kita jemaah, udah sibuk, udah fokus sama suaminya, dan kewajiban fokus kepada suaminya itu melebihi dari anaknya bahkan jemaah. Mungkin itu yang disebutkan oleh para ulama jemaah. Atau mungkin bersama-sama dengan kebaikan hal tersebut. Dia jaga anaknya, dia jaga suaminya. Tapi biasanya nanti kalau ada seorang suami yang menikah, seorang istri yang menikah lagi dengan laki-laki yang lain, itu anak-anaknya dari suami yang pertama itu kadang terlantar kita lihat. Kecuali kalau Masya Allah dia dapat suami yang baik, maka suami yang baik ini akan mendidik, dan kita dapati hal tersebut. Ada yang seperti itu. Dia memiliki suami yang berikutnya setelah dia selesai dengan suaminya yang pertama. Dia diceraikan. Kemudian dia membangun rumah tangga, Masya Allah. Anak-anaknya itu menjadi berbahagia, kemudian dididik, kemudian dipelihara. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, beliau mengatakan, adapun jika seorang anak telah mampu membedakan antara perkara yang bisa mendatangkan maslahat dan bisa mendatangkan mudarat baginya, maka seorang hakim akan memberikan kebebasan untuk memilih kepada anak tersebut. Silakan. Ya, anaknya sudah besar misalnya. Anaknya sudah tamyiz, dia tahu mudarat itu apa, yang enggak mudarat itu apa, maka boleh dia diberikan pilihan, dan hakim memang harus memberikan pilihan. Maksudnya itu dia didatangkan mereka bertiga, bapaknya, ibunya yang sudah cerai, kemudian dia. Kemudian disuruh, engkau mau tinggal sama siapa? Maka dikembalikan kepada anak tersebut. Saya mau tinggal sama ibu saya, silahkan. Tapi anak ini ketika tinggal di ibunya nggak boleh dia durhaka kepada bapaknya. Harus tetap nyambung tali silaturahmi, karena rahimnya nyambung kepada bapaknya. Begitu juga ketika dia tinggal dengan bapaknya, dia harus senantiasa berbuat baik kepada ibunya dan seterusnya. Dan ini juga apakah akan tinggal bersama sang ayah atau ibunya. Dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kebebasan untuk memilih kepada seorang anak apakah akan tinggal bersama sang ayah atau ibunya. Maka jika seorang anak telah tamyiz dan ia telah memiliki persiapan guna melangsungkan proses pendidikan, tetapi sang ayah khawatir terhadap ibu si anak yang akan mentelantarkannya, anak-anak tersebut, jika ia tetap tinggal bersama ibunya, maka maslahat menghendaki agar sang ayah mengambil anak tersebut. Ini dia. Udah tamyiz anaknya, dia butuh pendidikan, kebetulan ibunya susah untuk mencari nafkah, misalnya dia tinggal juga, dia sudah menikah dengan laki-laki yang lain, kasihan nanti terlantar anak ini, dia butuh pendidikan, misalnya dia sudah kelas 6 SD, dia udah mau masuk SMP atau mungkin dia mau masuk SMA, kasihan dia, maka boleh sang bapak itu mengambilnya, tapi ingat demi kemaslahatan
anak tersebut atau melaksanakan kewajiban kepada anak tersebut. Ya, dia ambil proses kepada ibunya ini diambil untuk apa? Jika memang niat sang ayah ini untuk melaksanakan kewajiban terhadap anaknya. Adapun jika kemungkinan di lapangan akan sama, maka hal yang lebih baik atau utama adalah anak tetap tinggal dengan ibunya. Karena memang ibu ini luar biasa. Dan bahkan pahala yang paling dekat ya dengan ibu, karena 3 kali disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dengan bapak juga di sana ada pintu surga, pahala yang besar juga. Tapi kalau kita diberikan pilihan, maka kita harus mendahulukan seorang ibu. Sebagai kesimpulan, kata beliau di sini Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad, hendaknya bagi pasangan suami istri yang telah berpisah dia untuk tidak menjadikan anaknya sebagai korban dari konflik mereka berdua. Ada yang dia lagi berantem sama suaminya, apa yang terjadi? Anaknya dipukul, anaknya diseret, anaknya dicaci maki dan yang lainnya. Nggak boleh. Yaitu pertikaian, kemudian sumpah serapah. Bahkan seharusnya anak-anak ini dijauhkan dari berbagai konflik. Seharusnya nih kita kalau ada masalah, suami istri jangan di depan anak-anak, nggak boleh. Itu adalah pendidikan yang tidak benar. Kalau memang kita ada masalah, maka selesaikan di tempat yang memang anak-anak itu tidak tahu dengan hal tersebut. Tidak tahu dengan hal tersebut. Demikian pula, hendaknya mereka mendahulukan kemaslahatan bagi buah hatinya, baik ketika ia tinggal bersama ayah atau ibunya. Oleh sebab itu, sejumlah ulama dalam hal pengasuhan anak memiliki pendapat tentang keharusan orang tua melihat maslahat yang akan didapatkan untuk buah hatinya. Dan seperti itu memang. Bahkan ketika ia masih kecil atau telah dewasa, maka para ulama berdalil dengan sejumlah dalil yang berbeda dalam bab ini dan beragam jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Ini dia. Kemudian yang berikutnya beliau mengatakan, di antara kesalahan yang sering terjadi dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang suami adalah kurang setia terhadap istrinya. Kurang setia terhadap istrinya. Kenapa jemaah? Ini biasanya kalau dia menikah tujuannya bukan agama. Dan ini sering terjadi jemaah. Kalau sudah mulai istrinya mulai keriput, kemudian istrinya sudah mengeluarkan bau-bau badan yang tidak sedap karena dia tidak mau menjaga dirinya. Dan ingat juga, terkadang ini terjadi jemaah itu sebab dari istri. Dan istri juga harus menjaga dirinya supaya suaminya ini tetap setia kepada dia, tetap romantis kepada dia, tetap melihat senyuman yang indah yang membuat ketika dia pulang kerja habis sudah masalah tersebut dengan melihat senyuman istrinya, bukan omelan, bukan caci makian, bukan lengkingan suara yang keluar teriakan kepada anak-anaknya lah. Tetapi yang dia dapatkan oleh seorang suami adalah kebahagiaan. Maka itu di antara sebab terjadinya kurang setia seorang suami kepada istrinya. Tapi di antara para suami jemaah ini yang kita sebutkan di antara kesalahan suami, ada tipikal orang yang kurang setia terhadap istrinya. Ia tidak memiliki tujuan terhadap sang istri jemaah, kecuali hanya sekedar menunaikan bagiannya sehingga ia pun tidak menjaga hak istri, melainkan selama ia masih mencintainya. Kan itu. Kalau masih indah istrinya, aman diberikan tunaiannya atau kewajibannya. Tapi kalau istrinya sudah punya anak 3, sudah melar ke kiri ke kanan, kemudian ke depan pun mulai besar, kemudian di tangannya pun mulai bertambah besar juga, di bawah lehernya juga udah mulai tumpukan-tumpukan daging, udah mulai mengkerut. Nah, ini yang terjadi, apa yang terjadi? Sang suami sudah tidak mulai cinta kepada sang istri. Karena apa? Karena dia sudah hilang tampak kecantikannya. Karena kalau masih cantik, masih sedap dipandang mata, masih sempurna kesehatannya, masih banyak harta bendanya, apalagi dia adalah wanita yang kaya, Masya Allah, sang suami akan setia, akan berkata-kata luar biasa. Tapi apa yang terjadi ketika sang istri sudah menua? Sakit-sakitan.
atau telah miskin, maka ia pun berpaling darinya. Ia telah lupa dengan rasa cinta yang pernah terjalin antara ia dan istri. Jemaah, ada seperti itu kita lihat jemaah, ya Allah. Ketika ada seorang di antara kita jemaah, di antara sebuah cerita. Ini sang suami ini sakit jemaah. Sang suami ini sakit. Bahkan dia hampir dikatakan mati jemaah. Dia sampai koma di rumah sakit. Yang jaga dia itu istrinya, luar biasa. Yang membersihkan kotorannya, yang mengelap dan mengusap tubuhnya dengan air hangat supaya bersih. Kemudian yang gantikan dia air kencingnya dan yang lainnya. Ketika dia sudah sehat jemaah, ketika dia sudah sehat, kemudian dia melihat ada kurang dari istrinya ditinggalkan jemaah. Padahal dia tidak tahu bagaimana rasa cinta sang istri yang pernah terjalin antara dia dan istrinya. Ia tidak membandingkan kesabaran dan penunaian sang istri terhadap haknya. Luar biasa seorang istri jemaah. Dan kita suami harus sabar jemaah dengan hal tersebut. Ingat ketika istri kita memiliki kesalahan jemaah. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi SAW dan sudah kita sebutkan dalam pembahasan yang telah lalu. In kariha minhu khuluqan, jikalau kalian tidak mencintai, tidak menyukai suatu akhlak dengan kepada istrimu, bisa jadi ada akhlak yang membuat engkau bahagia dengan hal tersebut. Maka engkau sebagai seorang suami harus lebih sabar. Engkau sebagai seorang suami harus lebih berpendidikan. Engkau sebagai seorang suami harus memiliki ilmu untuk menjaga mereka. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, demikian pula di antara wujud minimnya rasa setia seorang suami adalah dengan mentalak istrinya dikala ia telah sakit keras, sehingga khawatir bisa merenggut jiwanya, agar si suami bisa menghalangi istrinya mendapatkan warisan. Ini dia jemaah, sang suami lagi sakit keras, dia menganggap dirinya mau mati, diceraikan istrinya. Untuk apa? Supaya nanti habis masa iddahnya, kemudian mungkin dia mati, dia nggak dapat warisan. Ada orang-orang seperti itu, nggak senang sama istrinya jemaah. Ada seperti itu. Luar biasa. Ini memang akhlak-akhlak dan sifat-sifat setan yang ada pada dirinya. Dan kita seorang suami harus menyingkirkan hal tersebut. Kemudian yang berikutnya, agar si suami bisa menghalangi istrinya dari mendapatkan warisan. Di samping itu ada seorang suami yang sering melakukan safar, padahal safar itu tidak terlalu ia butuhkan dan lain sebagainya. Adapun potret manusia mulia dan pribadi setia adalah menjaga rasa cinta dan tidak melupakan kebaikan begitu saja ketika masa-masa itu telah berlalu jemaah. Maka sungguhnya perkara yang lebih utama untuk diperhatikan adalah menjaga hak seorang istri. Itu yang harus diperhatikan. Karena ia telah memberikan bakti kepada suaminya. Istri kita ini sudah bakti sama kita. Maka kita harus memberikan haknya jemaah. Kebaktiannya itu luar biasa. Antum lihat yang sudah menikah jemaah. Kebaktian seorang istri itu luar biasa jemaah. Bahkan ketika antum sakit, antum disuapi. Ketika antum demam, mereka tulus merawat antum. Bahkan dia punya anak-anak. Itu seandainya kalau orang-orang lain yang merawat kita itu selain istri kita, dia akan mengeluh dengan hal tersebut. Tapi mereka, seorang istri itu tidak pernah mengeluh. Dia tidak pernah mencaci maki suaminya. Walaupun suaminya ini, bahkan ada seorang istri yang suaminya lumpuh, dia rawat suaminya. Bahkan sampai meninggal dunia pun suaminya, dia senantiasa dekat dengan suaminya. Dan kita jemaah, seorang suami harus memberikan haknya kepada istri kita. Maka oleh karena itu Anda bisa melihat orang-orang yang mulia yang selalu menjaga janji-janji cintanya. Mereka menyebut istrinya dengan kebaikan, mendoakan istri-istrinya. Mereka berdiri di samping istrinya untuk mengulurkan bantuan ketika sang istri tengah tergolek sakit, ketika atau dia mulai menua, tertimpa musibah. Bahkan mereka menjaga hak-hak istrinya setelah sang istri itu meninggal. Masya Allah jemaah, ini suami yang terbaik jemaah. Maka kalau nyari suami itu jangan sembarangan pilih. Maka pilihlah yang terbaik jemaah. Inilah penghulu seluruh makhluk, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau menjaga, mencintai istrinya Ummul Mukminin Khadijah, walaupun Khadijah sudah meninggal dunia jemaah. Beliau pun ketika dan Nabi SAW menikah dengan Aisyah dan perempuan yang lainnya, mereka semua mereka Allah ridhoi, semuanya memiliki kecantikan, kemuliaan. Semoga Allah meridhoi semuanya jemaah.
Akan tetapi Nabi SAW tetap tidak bisa melupakan Khadijah. Karena dia adalah perempuan pertama yang masuk Islam, memberikan pembelaan terhadap Islam, membelanjakan hartanya di jalan Allah Jalla Jalaluh. Sesungguhnya dulu beliau sering memuji Khadijah. Bahkan dahulu Nabi SAW tetap memberi perhatian kepada teman-teman perempuan Khadijah meski ia telah meninggal dunia. Seperti apa? Ketika beliau menyembelih kambing jemaah, maka dibagi-bagikan kepada teman-temannya Khadijah. Demikian pula Nabi SAW juga mengingatkan mereka tentang kebaikan Khadijah radhiyallahu taala anha dengan cara beliau memberikan hadiah dan sedekah, sehingga mereka pun semakin menyayangi Khadijah, dan mereka menyebut-nyebut kemuliaan dan kedermawanan Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka tatkala Nabi SAW sering menyebut Khadijah radhiyallahu taala anha, maka Aisyah pun radhiyallahu taala anha merasa cemburu dengan hal tersebut. Padahal Khadijah telah meninggal dunia. Apa kata Aisyah? Tidak ada yang bisa membuat aku cemburu kecuali satu istri Nabi SAW, dan dia telah meninggal. Siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Itu yang disebutkan oleh Aisyah. Dia tidak cemburu dengan istri-istri yang lainnya, tapi Khadijah itu yang membuat dia cemburu, jemaah. Kemudian di dalam Sahih Bukhari disebutkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan, "Magirtu ala imra'atin, magirtu ala Khadijah, ma kasrati dzikri Rasulillah sallallahu min kasrati dzikri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iyyaha." Aku tidak pernah cemburu kepada seorang perempuan pun. Ini walaupun ke istri-istri yang lainnya. Sebagaimana perasaan cemburuku kepada Khadijah, karena Rasulullah SAW senantiasa menyebut nama Khadijah. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, Rasulullah SAW menikahiku 3 tahun setelah Khadijah meninggal dunia, dan Allah Subhanahu wa taala atau Jibril alaihi salam memerintahkan Rasulullah SAW agar memberi kabar gembira kepada Khadijah dengan rumah yang terbuat dari emas yang telah disiapkan untuknya di dalam surga. Demikian pula jemaah telah disebutkan di dalam Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, "Magirtu ala ahadin min nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam, magirtu ala Khadijah wa ma ra'aituha, walakin kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuksiru dzikraha." Beliau mengatakan, tidak ada yang membuat aku cemburu dari perempuan-perempuan atau dari istri-istri Nabi SAW kecuali kecemburuanku kepada Aisyah. Aku tidak pernah melihat dia karena aku tidak ketemu dengan dia. Dia sudah meninggal dunia. Tetapi Nabi SAW senantiasa menyebut dia. Wa rubbama dzabaha syata summa yuqatti'uha a'daha summa yab'asuha fi sadiqihi Khadijah. Kemudian Nabi SAW menyembelih binatang sembelihan, menyembelih kambing, kemudian membagi anggota tubuh dari kambing tersebut, kemudian diutus, diberikan sedekah kepada teman-temannya Khadijah, diberikan hadiah. Farubbama qultu lahu ka'annahu lam yakun fi dunya imra'atun illa Khadijah. Seakan-akan di dunia ini tidak ada perempuan kecuali Khadijah, kata Aisyah. Cemburu dia kepada Nabi SAW karena kebaikan istrinya yang luar biasa. Maka kita seorang laki-laki, jangan pernah engkau lupa dengan kebaikan istri-istrimu. Innama kanat wa kana li minha waladun. Sesungguhnya dahulu Khadijah demikian dan aku telah memiliki anak darinya, yaitu Fatimah. Telah datang pula hadis di dalam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang mengatakan, ista'dzanat Halatu ibnu Huwailid ukhtu Khadijah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'arafa isti'dzana Khadijah farta'a lidzalika faqala Allahumma halah qalat fagirtu. Apa katanya? Halah bintu Khawlah ini, saudara perempuan Khadijah ini pernah minta izin untuk datang kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun sangat mengizinkan si Halah. Kemudian beliau pun mengenali cara Khadijah dari Halah tersebut, meminta izin. Kemudian Rasulullah SAW pun senang dengan kejadian tersebut. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, Ya Allah Halah. Itu seorang dia melihat Khadijah karena kemiripan dari sifatnya, dari saudarinya. Nah,
Kemudian Aisyah pun melihat hal tersebut, mengetahui hal tersebut, kemudian mengatakan, aku pun merasa cemburu dengan hal tersebut, padahal kepada saudari perempuannya Khadijah. Telah kita jumpai di dalam sejarah dan telah kita ketahui betapa banyak kaum suami yang tahu tentang hak-hak dalam menjalin hubungan suami istri, menjaga adab-adabnya sebagaimana telah diperintahkan dalam agama. Mereka pun hidup berbahagia dan saling bersimpati dan saling menghormati. Seringkali perbuatan ini nampak tatkala mereka mengucapkan kata-kata yang menyedihkan ketika keduanya hendak berpisah. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Daraj Al-Ashali. Nah, ketika hendak berpisah dengan istrinya, orang-orang zaman dahulu itu Masya Allah, ketika dia hendak berpisah dengan istrinya, dia mengeluarkan senandung cinta kepada istrinya. Apa katanya? Ketika dua hati saling berdekatan untuk mengucapkan perpisahan, rintih dan napas panjang pun berdesir kencang mengiringi kesabaran. Janji kasih sayang dan cinta dibacakan untukku, namun di dalam lahat teriakan begitu pelan dan pilu sampai kepada ucapannya, sayap kerinduan membuatku tinggi melayang. Sayap-sayap pipit pun mengepak dan terbang. Demikian pula terkadang romantisme semacam ini juga nampak ketika ajal hendak menghampiri. Kemudian sebagaimanapun yang dilontarkan oleh Yahya Al-Hindi Al-Andalusi ketika berwasiat agar ia dikubur dekat makam sang istri yang telah meninggal, dan ia begitu sedih dengan kematian istrinya. Apabila aku mati, kuburlah aku dekat kekasihku, agar tulang-tulangku dan tulangnya bercampur di bawah gundukan debu. Aturlah makamku bagaimanapun cinta ini menghendakinya, dia yang di depanku atau aku yang di depannya. Semoga Rabb pemilik ars mengganti ajal yang kuterima dengan mengangkat kedudukanku dan kedudukannya di sisinya. Dan kita lihat Masya Allah, ketika ada seorang suami yang meninggal dunia, kemudian ada istrinya, ya Allah, kita lihat bagaimana dia menjaga suaminya, begitu sebaliknya jemaah. Dan romantis semacam ini terkadang juga nampak dikala mereka mengungkapkan rasa rindu di saat mereka terpisah oleh ruang dan waktu. Sebagaimana yang telah diucapkan oleh hadis Ibnu Hajar rahimahullahu taala ketika mengungkapkan kerinduannya kepada sang istri yang bernama Laila Al-Halabiyah. Kutinggalkan kekasihku di rumahnya dengan rasa terpaksa, tanpa aku condong sama sekali kepada yang lainnya. Benar-benar kusibukkan diriku dengan hadis yang mulia, namun siang malam yang kurindukan hanyalah Laila. Dia sangat cinta kepada istrinya jemaah. Dia sayang kepada istrinya. Dia tahu kebaikan-kebaikan istrinya. Maka seorang suami tidak layak baginya untuk melakukan kejahatan, tidak layak baginya untuk kurang setia kepada istrinya. Dia harus setia, dia harus mencintai istrinya. Kemudian sang istri, bantulah suami ini supaya dia setia kepada Anda. Maka bantulah mereka supaya dia senantiasa cinta kepada Anda. Bantulah mereka sang suami supaya dia senantiasa mendambakan Anda ketika dia berada di ruang sana atau di luar sana. Dia ingin segera kembali untuk menemui Anda karena cinta dan kasihnya hanya kepada Anda. Maka jadikan mereka seperti itu, kaum muslimat. Jadikan mereka sangat-sangat mencintai, sangat-sangat tertarik kepada Anda. Dan jadikan mereka adalah suami-suami yang senantiasa setia kepada pasangan-pasangannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad. Di antara kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh suami, di antaranya kita katakan tadi mencela sang istri setelah dia berpisah, kemudian mentelantarkan anak-anaknya setelah mentalak istrinya, kemudian kurang setia terhadap istrinya. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan, sisanya kita gunakan untuk tanya jawab. Tafadhol, mungkin ada pertanyaan.
Nah, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kalau enggak ada pertanyaan kita cukupkan. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Saling menjaga dalam rumah tangga, jemaah. Seorang suami harus menjaga istrinya. Seorang istri juga harus menjaga suaminya. Supaya kehidupan yang kita jalani dalam rumah tangga itu menjadi indah, jemaah. Jangan pernah saling menyalahkan. Dan jangan pernah saling mengatakan bahwasanya saya adalah orang yang paling berat tanggung jawabnya lah. Sang suami memiliki tanggung jawab yang berat. Sang istri pun memiliki tanggung jawab yang berat. Tapi yang diajarkan oleh Nabi SAW saling menghargai dengan hal tersebut. Kemudian senantiasa saling menjaga. Kemudian senantiasa saling menjaga salah satu dengan yang lainnya. Ketika suami kita salah, jatuh dalam kesalahan, maka ingatkan dia. Ketika dia lupa, maka ingatkan dia dengan kebaikan. Sehingga kita, istri, suami, anak-anak kita bisa dimasukkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.